Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show malam ini. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami. Silakan Anda memberikan kritik dan saran ataupun ada hal yang ingin Anda tanyakan bersama narasumber kita di sini. Silakan saja langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, masih bersama Pak Abdurrani dan juga Pak Malik Musa ya. Tadi sempat terputus pertanyaan saya bersama Pak Abdurrani. Pak, silakan disambung ini. Gimana tadi berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Dinas Islam terkait apa yang disebutkan dari seperti Pak Malik bilang ini ada tulak bala kan, ada kenduri laut, boleh bagus kenduri laut, tapi yang nggak bagusnya melemparkan kepala kerbau ke laut. Nah, itu kan mubazir, seharusnya dimakan oleh manusia, makan oleh kita semua sebagai orang muslim. Nah, di sini apa yang kami lakukan? Dinas Islam Provinsi yang pertama kami melakukan regulasi-regulasi. Berapa regulasi yang telah kami lahirkan? Sudah 11 regulasi yang kami lahirkan, termasuk yang terakhir adalah tentang kanun hukum keluarga. Baik. Yang selama ini sangat gembar-gembor di atas permukaan, sehingga kadang-kadang kewalahan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait hal masalah kanun hukum keluarga yang berkaitan sedikit pasal yang berhubungan dengan kanun hukum keluarga ini tadi Pak. Ini kita fokus ke pertanyaan tadi dulu. Ini Dinas Islam telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk sosialisasi syariat kepada warga masyarakat di kabupaten kota, termasuk imam-imam kampung. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, kami sampaikan visi agama kepada tengku-tengku, mana yang boleh dilakukan oleh masyarakat disampaikan melalui imam munasa, mana yang tidak boleh disampaikan dilakukan oleh warga melalui imam munasa. Apa yang dilarang dalam Islam itu tidak boleh dilakukan. Jadi imam, tokoh-tokoh agama yang ada di kampung Seluruh Aceh menyampaikan hal tersebut kepada masyarakatnya. Jadi itu salah satu cara sehingga sesuatu yang melanggar syariat tidak dilakukan oleh warga muslim terutama di Aceh. Artinya itu sudah dilakukan juga. Sudah dilakukan melalui sosialisasi, kegiatan turun ke kampung-kampung. Turun ke kampung. Bahkan kami punya dai Pak Malik sekitar 200 dai perbatasan. Karena yang paling membahayakan hal-hal yang kita bicarakan tadi di wilayah pesisir, pedalaman dan terpencil perbatasan. Di sana yang paling banyak terjadi pelanggaran syariah. Sehingga kita di sana memperkuat dengan membentuk 200 dai perbatasan. 200 dai perbatasan untuk menjaga akidah umat yang ada di wilayah perbatasan. Itu kami sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah, kepada legislatif juga telah memikirkan masalah hal yang berhubungan dengan keimanan masyarakat di daerah perbatasan. Dan ini juga perlu dilakukan sehingga mereka menjadi dari perbatasan ini menjadi tamengnya ini Pak ya. Iya. Untuk tetapnya akidah masyarakat Aceh ini. Ya, baik, dan juga mungkin menyambung tadi ini Pak Malik bahwa ada beberapa adat tadi seperti kanduri laut, tulak bala, rabu abih yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu merupakan adat Aceh ya. Nah, mungkin dengan kita di Aceh juga masih melakukan pesiju ya. Bahwa pesiju ini sebenarnya ritual adatkah atau ritual agama, sehingga ada beberapa orang yang tidak ingin melakukan, termasuk masyarakat Aceh sendiri tidak ingin melakukan pesiju itu karena ini mengatakan bahwa ini juga dari Hindu, ataupun seperti apa di MA sendiri menyikapi hal ini? Kalau pesiju memang kita sering misalnya untuk jamaah haji kan, pergi ke haji atau sukses sesuatu dalam keberhasilannya, baik itu masalah sukses di bidang pendidikan atau jabatan ataupun mendapat harta dan sebagainya. Itu memang dalam masyarakat Aceh belum bisa kita hilangkan secara 100%. Dan itu memang dengan itu juga nama itu kita bagaimana apa tujuan dari pesiju itu. Karena itu semua ada mengandung makna dalam nilai-nilai itu yang dilakukan. Mungkin versi dulu, waktu zaman dulu masa Hindu itu versinya mungkin kepercayaan dan sebagainya. Tapi kalau nilai saya lihat sekarang lebih menonjol pada nilai adat atau budaya, bukan hukum Islam. Kalau hukum Islam memang nggak pernah ada untuk pesiju. Jadi sebenarnya tidak salah nih upaya terhadap pesiju ini, karena pesiju ini bukan ritual agama, tapi ritual adatnya, lebih ke adatnya. Itulah tergantung nyawa itunya, kan mau apa ada.
Kalau Nawaitu yang menggantungkan diri bahwa di situ keselamatan, itu dah syirik. Syirik. Tapi kalau itu nama ritual saja, untuk tradisi yang kadang-kadang dalam masyarakat itu merasa ini satu hal yang positif, selama niat itu memang mungkin baik, saya pikir, dan masyarakat Aceh susah juga dihilangkan hal seperti itu kan. Tapi kalau tadi tolak bala, kalau ilmu pengetahuan, saya pikir itu bergeser sendiri, kan nuri laut dan sebagainya. Tapi kalau ini memang masyarakat anak bersejuk, anak mengat, anak mengat badan. Padahal itu kalau kita tanya apa hakikatnya juga dia tidak bisa memahami secara menyeluruh. Artinya ini juga sesuai dengan niatnya juga. Nah, tapi melihat pesinju ini tidak hanya di Aceh ya Pak, mungkin di setiap wilayah lain juga di Indonesia ada namanya tradisi seperti pesinju, mungkin dengan nama yang lain ataupun dengan nama Indonesianya tepung tawar. Ya. Mungkin apakah ini memang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia juga sebenarnya? Ya, itulah tadi kita kan bercampur budaya pada akarnya. Jadi kadang-kadang nilai-nilai itu tidak dikaji secara dalam, tapi hanya ikut-ikut terus tradisi dari turun-temurun yang dianggap itu positif. Tapi seperti tadi saya pikir kalau niatnya untuk tergantung untuk bagaimana niat dia bersangkutan, saya pikir nilai-nilai tetap berkembang dan tumbuh di Aceh dan juga di Indonesia. Nama istilah tadi tepung tawar. Tapi tidak semarak di Aceh di luar Aceh marak sekali kalau bersejuk sampai ketan kuning dan sebagainya kan, kemudian daun kayu itu sebagainya, dan itu memang bersahaja sekali dan memiliki makna ini Pak ya. Nanti filosofinya ada. Oke, baik. Nah, artinya memang sesuai dengan niatnya pesinju itu seperti apa yang masyarakat yang melakukannya. Baik, tapi ini lebih ke ritual adat sebenarnya. Dan ini juga kembali bahwa adanya regulasi yang tadi mendukung dengan hukum adat ini, ya. Seperti apa ini Pak? Mungkin tidak regulasi. Tadi dari Nasira sendiri sudah mengesahkan ada 11 regulasi syariat Islam. Nah, mungkin regulasi lainnya ke depan yang dapat mendukung hukum adat ini dari MAA sendiri apa ini Pak yang sudah dirumuskan? Silakan Pak Malik. Ya, kalau saya pikir karena kita ada Aceh ini ada kesemuan khusus bidang agama, adat, istiadat dan juga pendidikan, maka ini suatu nilai positif bagi masyarakat Aceh untuk dikembangkan. Dan tidak ada sekaligus seperti di daerah lain. Kita ada Musipida Plus atau Forkopinda Plus. Di daerah lain tidak ada tambah MPU, tambah MAA, tambah dengan MPD, MPA sekarang ada Baitul Mal. Ini suatu keseimbangan menurut saya kalau itu positif bagi masyarakat. Nah, itu mendukung dan mendorong supaya lebih cepat proses masalah keadilan, masalah kemakmuran dan masalah kesejahteraan masyarakat itu. Karena tiga-tiga ini sangat saling mengkait, dan itu yang dituntut sampai orang Aceh siap berperang untuk memperebutkan itu, memperjuangkan itu. Saya pikir ini perlu kita pelihara. Dan hal ini juga menjadi kekhususan di Aceh ini Pak ya, adanya tadi seperti MPU dan juga Majelis Adat Aceh, MAA, dan juga di bidang pendidikan ada MPD. Dan ini juga menjadi bawah Aceh dengan keistimewaannya tersendiri ya. Nah, tadi juga bicara tentang hukum adat. Mungkin hukum yang berlaku di masyarakat di sebuah kampung apabila ada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang ataupun tidak sesuai dengan syariat Islam, apakah misalnya berkhalwat di satu tempat. Nah, mungkin ada hukum dari masyarakat kampung tersebut, apakah diusir dari kampung tersebut. Nah, mungkin ini juga termasuk tidak Pak ke hukum adat? Ya, kalau hukum adat sebenarnya ada beberapa macam sanksi dilakukan oleh masyarakat atau hukum yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri kan. Kalau sekarang ini di Aceh ada 18 item ataupun perkara di piring itu bisa diselesaikan oleh masyarakat adat itu sendiri, tidak perlu lagi ke pengadilan atau melalui polisi ya. Saya pikir itu penting juga ditegakkan dalam masyarakat, karena itu ini perlu saya jelaskan juga. Kalau hukum positif itu dia memutuskan perkara. Kalau memutuskan tentu ada kalah menang. Kalau kalah menang itu yang menang mengatakan hakim itu adil, yang kalah itu merasa tidak adil. Kemudian ada upaya hukum banding kasasi.
itu butuh waktu lama. Waktu yang sangat lama. Menunggu keadilan. Baik. Tapi kalau hukum adat dia memutuskan menyelesaikan perkara. Kalau menyelesaikan beda memutuskan. Memutuskan senang tak senang itulah keputusan. Tapi kalau menyelesaikan tidak ada lagi persoalan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Dan itu saling memaafkan satu sama lain, bahkan dia menjadi saudara angkat, menjadi saudara sebut, bahkan kalau ada kenduri hidup atau kenduri mati, lebih duluan dia datang kepada saudara sendiri. Ini luar biasa keputusan hakim peradilan di desa itu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tadi ada 18 item. Antara lain misalnya perselisihan dalam rumah tangga, kemudian juga ada pertengkaran antar warga, kemudian perjudian ringan di rumah tangga dan sebagainya, tidak perlu ke pengadilan. Ya. Dan sepertinya sudah ada penelpon, coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Ya baik, silakan Pak Zulkarnain. Mungkin sedikit ingin disampaikan dulu, kan ada hal-hal hari ini yang memang terpampang di depan mata kita yang tidak sesuai dengan agama juga adat kita di Aceh. Hal-hal yang terdahulu itu salah satunya itu ada gambar Cut Nyahdin ya. Gambar Cut Nyahdin yang hari ini digambarkan, bahkan bisa kita lihat itu di Belang Padang itu sendiri, bahwa beliau tidak menutup aurat. Baik. Sementara kita tahu bahwa Cut Nyahdin itu sendiri adalah seorang Muslim yang taat kepada Allah, bahkan beliau itu sebagai pejuang Islam. Yeah. Nah, jadi saya pikir juga dari Majelis Adat Aceh ya itu harus lebih kritis terhadap hal itu, sehingga anak-anak kita sekarang itu tidak melihat itu sebagai suatu kebenaran bahwa itu dibolehkan. Nah, jadi itu harus kritis. Dan kita tahu dari sisi adat juga bahwa orang tua kita dulu sudah ada ya adimaja bahwa adat dengan hukum legizat dengan sifat. Ya, adat dan hukum Islam itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, tidak bertentangan. Jadi apabila hari adat Aceh yang memang bertentangan dengan aturan Allah, dengan Islam, maka itu bukan adat Aceh. Nah, jadi mungkin sebagai masukan sedikit, kita perlu merujuk kembali kepada apa yang sudah ditetapkan oleh datu kita dulu, sehingga apapun yang kita tetap saat ini itu benar-benar menjadi ibadah juga buat kita semua. Jadi saya pikir demikian aja yang perlu diperhatikan itu tadi ya, gambar penyakit. Jadi jangan asal aja dipasang, sehingga anak-anak kita hari ini melihat seolah-olah itu satu hal yang bisa. Ya, bahwa itu juga kalau saya pribadi melihat itu satu hal, satu penerimaan gitu ya, melecehkan Cut Nyahdin itu sendiri. Jadi demikian, mungkin mohon arahan atau penjelasan juga sedikit dari narasumbernya yang ada di ini ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zulkarnain tadi di Ulelu ya. Silakan langsung ingin menanggapi. Boleh, terima kasih Pak Zulkarnain. Kita juga perlu riset sebenarnya untuk lebih mendalam. Apakah itu wajah Cut Nyahdin? Baik. Ya kan? Karena Belanda juga secara pemikiran dia menjatuhkan Cut Nyahdin sebenarnya, martabatnya dan sebagainya. Tapi setahu saya kalau orang Aceh zaman dulu dia ada ijazah namanya. Kemana pergi dia tutup, walaupun tidak seperti sekarang modifikasinya. Nah, dia kemana-mana orang Aceh itu kalau tidak ada hijab, langsung dia ijazah dilipat dan dia tetap tutup kepala. Tapi kalau ada nampakkan itu, saya khawatir itu bahwa itu dari Belanda. Karena kita juga belum meneliti secara konkret apa sebenarnya Cut Nyahdin itu. Sehingga kemarin itu juga timbul waktu ada tarian Ranuk Lampuan bahwa itu Cut Nyahdin seperti itu, tidak seperti itu menurut saya. Kemudian sekarang udah pakai lagi tarian sudah itu pakai modifikasi dengan bulu ayam tak apa-apa, tidak ada Cut Nyahdin seperti itu. Baik. Jadi kadang-kadang kita agak ikut-ikut yang tidak berdasarkan syariat Islam. Maka Dinas Syariat Islam juga ke depan itu perlu juga dipantau apakah
tarian-tarian itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak sesuai, silakan dimodifikasi nih Pak ya, tapi mungkin dilihat kembali apakah masih sesuai dengan syariat Islam. Jadi itu menurut saya kalau gambar Sunnahudin, saya juga tidak sependapat gambar seperti itu. Tapi yang ada sekarang seperti itu menurut saya karena itu bisa saja peninggalan di Belanda kita bawa pulang sini. Tapi kalau kita teliti balik, kita kaji apakah ada peninggalan yang lain selain di Belanda itu gambar Tekoma dan Sunnahudin, apakah betul seperti itu? Jadi itu karena orang Aceh itu pakaian itu bahkan tidak melekat pada dirinya dengan syariat itu. Baik. Dan tidak mudah untuk kita geser nilai itu pada diri masyarakat. Dan sebenarnya itu salah ya Pak ya, artinya tidak demikian sebenarnya tidak. Menurut saya tidak. Kalau orang Aceh itu pakai jasawak itu langsung ditutup kepala kalau udah keluar rumah. Apa yang ada menurut saya waktu itu. Apalagi kalau sekarang udah banyak kali modifikasi. Nah, sebenarnya ini menjadi wewenangan siapa ini Pak? Misalnya harus menegur hal yang demikian. Nah, mungkin saja foto tersebut ya sudah ada dan dicetak secara nasional ini. Mungkin Anda tidak dari perwakilan dari Aceh sendiri menyurati bahwa tidak demikian foto untuk pahlawan Aceh. Ini wewenangan siapa nih dari pemerintah Aceh sebenarnya ini Pak? Apakah Dinas Syariat Islam atau bagaimana? Ada juga ya. Sebenarnya inilah tugas pemerintah. Ketika ada sesuatu yang barangkali tidak sesuai ataupun tidak tidak sesuai dengan kearifan lokal Aceh Pak Malik ya. Karena kearifan lokal Aceh, orang Aceh itu macam yang dibilang tadi lagi zat dengan sifat. Jadi pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan ataupun menyurati atau mensosialisasi, menyampaikan lewat media terkait tokoh-tokoh Aceh, tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh internasional yang sebetulnya bagaimana bentuknya yang aslinya, lalu dibawa ke Aceh, lalu diduduk dalam sebuah forum tersebut melibatkan seluruh leading sector yang ada di Aceh. Saya rasa tidak ada lagi masalah-masalah di kemudian hari. Tetapi karena selama ini kita kadang-kadang para pegiat atau para pelaku poster-poster dia tidak melakukan koordinasi dulu dengan pihak MA misalnya, dengan pihak pariwisata. Apa boleh enggak kalau kita bentuk, kita modifikasi pakaian Cut Nyadin begini? Seharusnya mereka menanyakan kepada apa itu namanya? Dinas-dinas terkait lah yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk pakaian. Tanya sama orang, sama pengambil kebijakan di Dinas Islam, apakah kalau begini bentuknya sesuai enggak, cocok enggak ditempel di belang bintang saya di bandara. Ketika para turis datang ke Aceh melihat dengan pertama terdengar di luar negeri di Aceh itu orangnya bersyariat semua, sejuk sekali. Ketika berturun ke belang bintang dilihat banyak orang membuka aurat. Tidak sesuai. Banyak poster-poster yang besar yang barangkali tidak sesuai dengan kearifan lokal Aceh. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama. Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota, kita harus mensinkronisasikan program ini, Pak. Sehingga semua lembaga baik yang teknik ataupun yang melakukan koordinasi seluruh Aceh dapat menyamakan persepsi dalam hal budaya, dalam hal keagamaan, dalam hal adat istiadat yang ada di Aceh. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi masyarakat ataupun publik yang melanggar termasuk melanggar syariah, melanggar adat sebagaimana yang disampaikan tadi. Karena Cut Nyadin ini menjadi ikon wanita Aceh ini Pak ya, wanita Aceh. Go internasional itu. Dengan syariat Islamnya yang sudah diterapkan dari beliau juga. Kemudian saya mungkin kalau untuk ini Pak untuk saya lihat juga Cut Nyadin waktu tua itu tua sekali. Dia pakai ini. Ada ya foto aslinya nih pas saat beliau diasingkan ini ya. Diasingkan dia masih tutup kepala. Walaupun dengan kain yang lusuh. Saya pikir seperti tadi tradisi kita kalau keluar rumah tetap tutup kepala apa yang ada. Tidak ada mungkin dah lepas. Itu tidak bisa ini memang otomatis secara tidak langsung dia melekat pada dirinya kalau pakaian itu untuk keluar rumah seperti ini. Itu memang kental masyarakat. Tapi kalau ada tadi ya macam-macam itu kan orang juga mengganggu nih.
pengganggu syariat ini macam-macam caranya. Iya, tapi untuk misalnya ada yang sudah syariat Islam seperti Sultanah ini Pak ya. Sultanah Safiatuddin di fotonya sudah mulai menggunakan sudah digambarkan dengan menggunakan selendang. Ya, mungkin sudah bisa seperti itu mungkin Pak sedikit melihat ya bahwa seperti di zamannya seperti apa wanita-wanita Aceh dahulunya dengan syariat Islamnya dengan menutup kepalanya atau berhijabnya ini ya sesuai dengan perkembangan zaman itu ya Pak. Ya mungkin itu jawaban dari narasumber kita terkait dengan pertanyaan dari Pak Zulkarnain ya mungkin ini harus ada teguran juga ini Pak ya, teguran juga. Apa namanya menggali kembali apakah benar itu sosok Senadi waktu muda. Karena waktu tua kita lihat waktu lusuh pakaian sebungkuk beliau itu masih tutup. Tetap memakai selendang tutup kepala. Dan mudah-mudahan dengan adanya waktu ini pembuangan beliau ke Sumedang itu masih itu dan Belanda pun tidak boleh sentuh. Baik. Jadi saya pikir kental sekali yang melekat pada dirinya memperjuangkan nilai-nilai Islam. Sehingga nantinya berubah ini Pak ya poster dari Cunyadin ini ya. Saya pikir harus dikaji ulang. Harus dikaji ulang. Harus diselidiki. Kalau perlu ada anggaran bagi pemerintah juga ini dari PPH terkait untuk kembali melihat dan juga melakukan teguran dan juga mungkin seperti apa harus dilihat kembali seperti apa wajah dan juga foto dari Cunyadin sebenarnya pada tempo dulu. Yang aslinya bagaimana? Iya, baik juga masih menunggu ya penelpon dari Anda. Silakan masih di nomor yang sama yang tertera di layar kaca Anda. Baik, kita lanjutkan lagi ini masih bersama Pak Abdurrani dan juga Pak Malik Musa. Bagaimana kita berbicara tentang hukum adat dan syariat Islam. Tadi tetap dengan Hadi Maja Aceh bahwa hubungan adat lagi seafood tidak dapat dipisahkan, sangat lekat sekali, sangat dekat sekali. Nah, kemudian tadi ada beberapa contoh hukum adat dan juga ada penyelesaian masalah yang di tingkat adat hukum adat tanpa harus ke polisi, ke pengadilan. Nah, ini juga menjadi kearifan lokal juga bagi masyarakat Aceh. Seperti apa ini Pak Malik? Ya, itu sesuai dengan Kanun nomor 9 tahun 2008. Itu pasal 13 ayat 1. Perkara-perkara apa saja yang memang diselesaikan secara adat. Antara lain perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan menggunakan mungkinlah ke pengadilan. Selesaikan. Kalau bisa di rumah tangga itu tidak perlu juga ke pengadilan kampung. Keluar. Di rumah tangga sendiri. Kalau memang keluarga induk ada, selesaikan di keluarga induk. Baru nanti kalau tidak sanggup lagi baru ke lorong atau ke kampung. Kemudian perselisihan antara keluarga yang berhubungan dengan para aid. Nah, ini juga diberikan wewenang langsung kepada peradilan di kampung itu untuk diselesaikan. Tidak perlu para aid itu sampai putus hubungan saudara gara-gara ke pengadilan. Maksudnya yang menang itu dia merasa ini tidak betul dan sebagainya. Jadi hubungan mereka itu rusak gara-gara harta warisan itu. Kemudian juga ada perselisihan antar warga. Itu antara kampung dengan kampung itu kan sering payah kalau ramai-ramai ke pengadilan tuh. Satu kampung Pak, tidak muat mungkin ini ya. Jadi menurut saya diselesaikan di rumah di antar kampung. Kalau memang kampung dengan kampung dia ada tingkatan di tingkat mukim. Maka di Aceh itu strukturnya di samping kampung ada mukim. Kalau tidak selesai di kampung dengan kampung tentunya ada tingkat mukim yang menyelesaikan itu. Baik. Kemudian juga perselisihan kalwat dan mesum. Itu juga karena mungkin dibawa ke pengadilan dan sebagainya. Dan juga jangan dihukum di masyarakat seperti tadi. Ada juga hukumannya mesum atau kalwat itu mandiin atau potong kambing bayar. Orang udah salah itu bukan lagi hukum adat. Dan kadang itu sering juga dilakukan ini itu Pak bukan hukum adat. Dan itu bukan hukum adat. Tidak ada hukum adat seperti itu. Timbul spontanitas tadi. Lalu apa namanya itu untuk hal-hal seperti itu? Karena ada dilakukan ini Pak. Ada. Apakah disiram dengan air comberan, kemudian dengan memotong kambing? Mungkin apa namanya ini tuh Mas? Spontanitas saja. Spontanitas sama menghakimi tidak perlu dia tidak melalui prosedur dia itu. Kalau memang ada persoalan di kampung tidak boleh ngambil tindakan sendiri, dia harus dipanggil. Ditengah dulu dua belah pihak. Kemudian juga nanti kalau ada yang menyelesaikan perkara ditanya ke beberapa pihak apakah sudah. Tapi kalau masyarakat adat itu kalau memang dia bilang sudah patut itu sudah bisa diputuskan ketuk palu oleh
Oke, artinya yang tadi namanya bukan hukum adat. Bukan. Tapi tidak ada seperti itu. spontanitas dari masyarakat tersebut. Karena hak asasi juga masih dihargai dalam hukum Baik. adat. Hak asasi masih dihargai di dalam hukum adat ini. Berdasarkan hukum Baik, adat. dan ini juga masih menarik, kita akan lanjutkan lagi. Tadi ada 18 item terkait hukum adat ini dapat diselesaikan ya. Dan kita akan lanjutkan usai pariwara berikut ini.